Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, anak-anak sekalian, di mata pelajaran Ekonomi dan Pendalaman Ekonomi Akuntansi. Oke, sudah Bapak jelaskan dari kemarin ya, bahwa pendalaman ilmu ekonomi akuntansi itu sebenarnya hanya melanjutkan dari pembelajaran ekonomi, bukan mata pelajaran yang berbeda, tidak sama sekali. Nah, untuk akuntansi itu sendiri itu nanti akan kita pelajari di kelas 12, khusus membahas tentang akuntansi. Oke. Kita langsung saja ya. Kita akan membahas tentang ilmu ekonomi. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, apa itu ilmu ekonomi? Nah, mata pelajaran ekonomi ini kan baru ketemu di kelas 10 ini kalian. Nah, di SMP atau MTS kemarin kan belum ketemu, karena mapel ekonomi ini masih satu rumpun dengan mapel ilmu IPS lainnya. Jadi yang akan kita bahas dalam ilmu ekonomi ini, ya tujuan dari kita membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi ini, yang pertama adalah kalian harus mampu mendeskripsikan ilmu ekonomi itu, ya. Ilmu ekonomi itu apa? Kemudian mengidentifikasi inti masalah ilmu ekonomi, menjelaskan penentuan pilihan yang tepat, menjelaskan skala prioritas dan pengelolaan keuangan, menjelaskan kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Kemudian ada menjelaskan biaya peluang, menjelaskan prinsip dan motif ekonomi, kemudian mengidentifikasi pembagian ilmu ekonomi, dan terakhir adalah menjelaskan ekonomi syariah. Kan kita bahas satu persatu. Kita bahas dulu tentang deskripsi ilmu ekonomi, ya. Pengertian ilmu ekonomi. Nah, masih banyak yang bertanya, apa sih ilmu ekonomi? Apa sih ilmu ekonomi? Nah, ini dia. Dari mana ilmu ekonomi itu berasal? Nah, kata ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang berarti manajemen rumah tangga. Atau ada yang mengatakan oikos dan nomos, mengatur dan rumah tangga, itu sama saja. Kemudian pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi tadi kan kata ilmu ekonomi. Kata ilmu ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ekonomia tadi ya. Kemudian kita lanjutkan pengertian dari ilmu ekonomi. Sekarang kita akan membahas tentang ilmu ekonomi itu apa sih. Nah, ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau menggunakan uang, ya, dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa datang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Inti masalah ekonomi. Nah, sebenarnya inti dari masalah ekonomi itu adalah kelangkaan, ya. Nah, kelangkaan menurut Sampat Mukherjee menjadi sumber masalah ekonomi modern itu seperti pengangguran, kemiskinan, dan inflasi. Itu menurut Mukherjee tadi ya. Kemudian inti masalah ekonomi. Nah, inti masalah ekonomi adalah kelangkaan atau scarcity, adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Jadi yang jadi permasalahan adalah bahwa kebutuhan manusia itu nggak ada batasannya. Jadi nggak pernah puas manusia itu. Nah, yang jadi permasalahan ada alat pemuas kebutuhan itu yang jumlahnya terbatas. Sebab kelangkaan, kenapa sih sampai terjadi kelangkaan? Yang pertama adalah keterbatasan benda pemuas kebutuhan, ya. Benda pemuas kebutuhan itu ada batasannya, atau alat pemuas kebutuhan itu ada batasannya, jumlahnya terbatas. Kemudian ada kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia, udah jelas ini. Kemudian keterbatasan kemampuan manusia mengelola sumber daya ekonomi yang ada. Dan selanjutnya adalah peningkatan kebutuhan yang cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan itu sendiri. Nah, inilah manfaat kita mempelajari ilmu ekonomi. Kita harus menentukan pilihan yang tepat. Kita harus tahu memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Orang harus memilih dengan bijak. Keinginan atau kebutuhan mana yang harus mereka penuhi di antara keinginan atau kebutuhan yang ada.
Pilihan ekonomi adalah keputusan sadar untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan cara tertentu, dengan cara yang bijak. Nah, otomatis. Nah, hal yang perlu dilakukan dalam menentukan pilihan. Yang pertama, analisis dulu biaya peluang. Kemudian analisis biaya manfaat. Kemudian mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. Kemudian menyadari trade-off. Kemudian berpegang pada prinsip ekonomi. Skala prioritas. Nah, skala prioritas dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama ada skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Secara umum, kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan harus didahulukan dibanding dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Itu disebut dengan skala prioritas. Prioritas pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan sekarang, artinya kebutuhan yang memang harus kita penuhi saat ini juga. Kalau kebutuhan primer tadi berkaitan dengan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kemudian ada prioritas kedua, kebutuhan sekunder atau kebutuhan masa datang. Ya, setelah kebutuhan primer terpenuhi, otomatis akan muncul kebutuhan sekunder. Prioritas ketiga adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan akan kemewahan. Jadi kalau kebutuhan primer, sekunder sudah terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan tersier. Pengelolaan keuangan. Yang kedua, pengelolaan keuangan. Langkah awal yang dapat kita lakukan dalam memperoleh keuangan adalah dengan membuat pembukuan keuangan. Jadi jangan asal menggunakan keuangan kita. Kita harus bijak menggunakan keuangan. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan memonitor dan mengevaluasi secara berkala. Langkah ketiga adalah membiasakan diri menabung sejak dini. Ya, ada sebuah teori sebenarnya dalam pengelolaan keuangan itu. Yang pertama, kata para ahli, kita harus mempunyai pekerjaan yang baik, dalam artian sumber penghasilan yang bagus. Kemudian kita juga harus punya investasi. Kenapa harus punya investasi? Ya karena itu adalah salah satu penghasilan alternatif ketika kita tidak lagi bekerja. Yang selanjutnya, tabungan, saving. Nah, kita juga harus punya tabungan ya untuk berjaga-jaga. Kemudian ada asuransi, ya. Itu juga harus dipenuhi. Kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Oke, kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya ya.